Sok sedih Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Andre Rosiade di bawah Gem Fadlizon ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Indonesia terus berbenah dan terus memantaskan diri sebagai negara penyelenggara berbagai event internasional. Hasilnya pun bisa dibilang sudah cukup baik. Seperti pada 2022 lalu, Indonesia sukses menggelar KTT G20. Kemudian pada 2018 silam, negara kita juga berhasil menggelar pesta olahraga tingkat Asia, Asian Games. Prestasi Indonesia pun kala itu cukup membanggakan, yakni berhasil menyabet 31 medali emas, 24 perak dan 43 perunggu, yang menempatkan Indonesia di peringkat keempat dalam perhelatan olahraga bergengsi tersebut. Ternyata Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Untuk menyukseskan acara besar itu tidak sedikit anggaran yang digelontorkan, yakni mencapai triliunan rupiah. Di antaranya untuk merenovasi stadion, untuk persiapan, untuk keamanan, untuk konsumsi, dan untuk honor panitia. Hanya saja, meskipun keluar modal cukup besar, tapi berdasarkan perhitungan di atas kertas, manfaat yang dirasakan Indonesia jauh lebih besar daripada itu. Seperti pendapatan di sektor pariwisata, perhotelan, ekonomi, transportasi, dan lain-lain akan meningkat secara drastis. Kemudian jangan lupa, Indonesia semakin dikenal dunia dan nama negara kita semakin harum, serta memberi kesempatan kepada atlet-atlet muda sepak bola kita untuk tampil di ajang bergengsi. Pokoknya keren dah kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hanya saja ini pula masalahnya, timnas Israel lolos jadi peserta. Pasalnya kita tahu sendiri bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan negara Israel. Dari dulu kita lebih pro kepada Palestina daripada negara tersebut, padahal katanya Indonesia adalah negara netral atau non-blok atau negara yang tidak memihak blok manapun pada peperangan. Dan kebencian terhadap Israel sepertinya sudah mendarah daging di sebagian masyarakat Indonesia lewat asupan-asupan informasi yang mereka terima selama ini lewat medsos. Ditambah pula sekarang sudah memasuki tahun politik, semakin sulitlah posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Beberapa partai pendukung pemerintah curi aman dan lebih tepatnya mengamankan suara dengan turut menolak kehadiran timnas Israel ke negara kita. Sedangkan kubu sebelah atau lawan sengaja berusaha menggagalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dengan cara menolak kedatangan timnas Israel. Pertanyaannya, kenapa begitu? Karena kalau negara kita berhasil menggelar perhelatan olahraga itu, nama pemerintah atau nama Presiden Jokowi yang harum. Dengan nama Presiden Jokowi harum, semakin sulitlah PKS, Kadrun, dan lain-lain berkuasa. Hasil akhir, FIFA membatalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Musnah sudah harapan yang selama ini diperjuangkan pagi, sore, siang, dan malam. Yang terlihat paling kecewa adalah Gibran, karena dia sudah menyiapkan segalanya, termasuk menyiapkan stadion Manahan untuk perhelatan itu. Sudah disiapkan semua, sudah matang banget, ujar Gibran. Hingga ia meminta Piala Dunia U20 itu tidak usah lagi dibahas. Wes ya, sudah ya, mulai sesok bahas U20 maneh. Mulai besok tidak usah bahas U20 lagi, tuturnya dengan nada kecewa. Selamat kepada PKS dan PA212 sudah mencapai klimaks atau ejakulasi dini. Hanya saja pasca Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, ada juga loh yang sok sedih, entah apa tujuannya. Apakah untuk mendapatkan simpati atau dukungan dari pecinta sepak bola Indonesia atau ada tujuan lain? Lantas siapakah orang yang main drama tersebut? Siapa lagi kalau bukan politisi yang pernah menjebak PSK online di Kota Padang, Andre Rosiade. Dengan nada pura-pura berduka, Andre mengatakan keputusan FIFA itu menyedihkan. Jadi ini kan urusan sepak bola, ini tentu kita sayangkan. Saya sebagai penggemar, pelaku sepak bola tentu menyayangkan bahwa mimpi kita, Piala Dunia hadir di negara kita ini gagal di depan mata. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Gagal itu bukan karena kita gagal bidding, tetapi kita sudah memenangkan bidding dan kita sudah mempersiapkan. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan event ini. Itu tentu menyedihkan bagi kita semua penggemar sepak bola, kita kehilangan. Lanjut Andre lagi. Untuk menahan kesempurnaan dramanya itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumber tersebut mengatakan, semoga PSSI tidak mendapat sanksi dari FIFA. Senang mendengarkan pernyataan FIFA yang berkomitmen untuk terus membantu PSSI, serta tidak lupa pula dia mengajak masyarakat
untuk mendukung timnas Indonesia berlaga di ajang SEA Games pada Mei 2023 mendatang. Asik. Hanya saja patut disayangkan drama pura-pura peduli Andre itu dibogem oleh Fadlizon. Pasalnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut secara terang-terangan menolak timnas Israel main di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Andre mengkritik koleganya sesama kader Gerindra itu yang secara tidak langsung telah menggagalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Tidak, ia sama sekali tidak berusaha menyukseskan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dengan mencegah kader Gerindra yang berusaha menggagalkannya. Itulah bukti kalau Andre sebenarnya hanya drama alias hanya omong doang. Seperti halnya drama penggerebekan PSK yang dia lakukan dulu. Bagaimana menurut Anda? Nasdem mewek gara-gara safari Anies disebut sepi, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jadi, hari ini saya mau bahas tentang sedikit ribut-ribut antara PDIP dan Nasdem. Gara-gara Anies juga sih, kalian pasti tahu. Anies sempat safari ke Surabaya. Kalau kita bilang Anies itu safari politik, nyuri start atau nyolong start, tapi Anies bilang itu cuma head start. Agak kurang ngeri maksud head start. Apakah kepalanya nongol duluan, terus dia pernah bilang itu bagian dari akselerasi? Jadi, perseteruan antara PDIP dan Nasdem dimulai dengan satu pertanyaan. Apakah acara yang dihadiri Anies itu rame atau justru sepi? PDIP mengejek Anies. Mereka bilang kegiatan safari Anies di Surabaya sepi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dia bilang safari politik Anies itu sepi. Gagasan Anies gak relevan untuk masyarakat Surabaya. Warga Surabaya tidak butuh gagasan, tapi kerjanya tak di lapangan. Sedangkan Nasdem melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali bilang Anies justru disambut antusiasme luar biasa dari warga Jawa Timur. Oke, saya pause dulu ya. Saya mau tanya, kalau menurut kalian safari Anies rame atau sepi? Ini saya tahu dari juru bicara PSI Dedek Prayudi. Dia bilang kunjungan sholat Jumat Anies begitu terorganisir hingga mengganggu aktivitas jemaah lain. Ada video beredar yang memperlihatkan pengerahan massa pendukung Anies yang mengganggu aktivitas jemaah lain. Video yang dimaksud bernarasi bahwa ada rombongan ibu-ibu yang marah tidak dapat sholat Jumat karena jalan macet. Jadi maksud Nasdem, Anies disambut banyak orang di saat sholat Jumat? Ya iyalah, siapapun tahu masjid pasti ramai pas sholat Jumat kan? Anies gak datang pun tetap ramai juga. Ini adalah drama murahan dari kubu Anies dengan cara manipulasi narasi. Coba pikirkan lagi saat Anies naik pesawat. Kalau gak salah dari Medan, mau balik ke Jakarta. Lucunya lagi dia naik kelas ekonomi. Untuk apa? Orang sekelas Anies apalagi disokong orang hebat di belakangnya. Harusnya naik pesawat full service kayak Garuda kelas bisnis. Tapi dia naik kelas ekonomi, ini jelas untuk sinetron pencitraan murahan. Untuk itu Anies duduk paling belakang, masuknya terakhir pula. Kalau bukan mau bikin drama, mau ngapain coba? Dia mungkin mau disambut oleh penumpang lain, dimintai foto bareng, minta tanda tangan, atau mungkin ngarep ada penumpang yang teriak histeris kayak lagi melihat idol K-pop. Tapi hasilnya malu-maluin, gak ada yang peduli. Kalau masih belum mau percaya, kenapa ada video yang menyoroti Anies jalan ke kursi pesawat? Udah pasti ada yang rekam, mungkin itu asisten atau tim hore, entahlah. Yang jelas itu untuk dokumentasi, tapi hasilnya hancur. Terus pada Desember 2022, Anies sempat ke Solo. Ada video dia datang ke Pasar Gede. Hasilnya sama, Anies kayak dicuekin, dilepehin. Anies kayak orang asing atau orang tersesat entah dari mana. Warga nggak antusias, suasana sepi. Karena sepi Anies pun cabut, lebih baik cabut dan pulang ketimbang mati gaya mondar-mandir kayak orang tersesat nggak tahu arah jalan pulang. Dan ada satu lagi kesaksian dari warga Surabaya yang kebetulan saya baca komentarnya. Dia bilang Anies sempat ada di Tunjungan di sebuah kafe. Intinya kata orang ini memang sepi, yang ramai itu cuma Satgas Nasdem dan juru potret yang ada di sekeliling Anies. Orang-orang yang ramai di jalan Tunjungan tetap beraktivitas seperti biasa. Saya rasa sudah cukup buktinya. Sejak dipermalukan gara-gara video kunjungan Anies yang sepi itu, tim Anies mulai cari cara lain biar terlihat ramai. Caranya mungkin dengan menggerakkan rombongan tim hore supaya acara kunjungan kelihatan ramai. Massa diterjunkan ke lokasi biar kelihatan banyak pendukung. Sesekali teriak Anies Presiden, kadang pakai door prize mewah.
Kalau kita pakai logika, ngapain kerahkan tim sampai segitu banyak? Mungkin jumlahnya ngalah-ngalahin tim pengamanan Presiden Amerika. Pasukan pengamanan artis Korea mungkin gak sebanyak itu. Kalau masih belum percaya, kemarin ada hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting. Hasilnya Anies stagnan, tidak ada hasil yang bagus. Meski sudah keliling Indonesia kayak naik angkot dan terdampar sampai ke Australia, Anies capek keliling tapi nggak bisa bikin masyarakat kasihan. Sedangkan yang belum kampanye malah makin meroket. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan narasi yang dibuat Anies dan tim horinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan. Aslinya Anies gak dipedulikan. Bagaimana menurut Anda?